Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan sahrus siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Nurul Amal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengawali, marilah kita senantiasa memanjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat sehat walafiat jasmani dan rohani, nikmat panjang umur, nikmat iman dan Islam. Insya Allah dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan segala aktivitas kita yang telah kita laksanakan dan yang akan kita laksanakan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, alhamdulillah malam ini kita bisa silaturahim dalam rangka sholat Isya secara berjamaah, dan insya Allah kita akan lanjutkan dengan sholat tarawih. Momen ini momen yang kita tunggu-tunggu, karena dari sejak bulan Rajab kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan berkahilah kami di bulan Sya'ban, sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, bulan yang kita nanti-nantikan ini kita sampai ada di dalamnya. Insya Allah kita sampai menyelesaikan sampai sebulan penuh. Semua umat Islam di dunia, khususnya di Indonesia ini, sudah berbagai macam persiapan dilakukan. Tarhibu Ramadan, menyambut bulan suci Ramadan dengan berbagai macam kegiatan dan adat istiadat, dan juga tak lupa saling ziarah, mengunjungi kerabat, saudara, handai tolan, orang tua sebelum masuknya bulan suci Ramadan. Maka dengan masuknya bulan suci Ramadan ini harus kita songsong dengan baik, dengan rasa gembira, dengan rasa sukacita, dengan rasa kerinduan bulan suci Ramadan.
Karena bulan Ramadan di dalamnya penuh keberkahan. Syahrun mubarak, syahrun azim, syahrun itqu minan nar, syahrul Quran. Penuh dengan keberkahan, penuh dengan keagungan, di mana di dalamnya diturunkannya Al-Quran. Maka sudah sepatutnya, selayaknya kita bergembira dengan masuknya bulan suci Ramadan. Kalau kita tidak bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, hati kita qaswah, hati kita terkunci, hati kita beku, tidak ada asar sedikit pun, tidak ada dampak positif sedikit pun dalam hati kita, tidak bergetar hati kita. Maka perlu dipertanyakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron. Kita bergembira dengan sukacita menyongsong bulan suci Ramadan ini, karena dengan harapan kita bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Dengan harapan Ramadan ini kita jadikan di mana bulan yang terbaik buat diri kita, maka kita bergembira, maka diharamkan jasad kita masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jadikanlah Ramadan ini Ramadan yang terbaik, yang terindah buat diri kita. Kita evaluasi, kita muhasabah akan diri kita. Yang tahu kebaikan ibadah kita hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Di tahun yang lalu Ramadan kita seperti apa, kita yang tahu tentang kualitas daripada ibadah kita di bulan Ramadan. Maka berupaya dan berusaha sekuat tenaga, Ramadan di tahun ini jadikanlah Ramadan yang terindah, Ramadan yang terbaik. Karena tidak bisa ada yang menjanjikan pun, kita sendiri pun nggak merasa akan bisa ketemu lagi Ramadan di tahun yang akan datang. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, agar Ramadan kita menjadi lebih baik, bermanfaat dan lebih berkualitas, tentunya berbagai persiapan harus kita persiapkan. Paling tidak ada 4 persiapan untuk menjalankan bulan suci Ramadan. Yang pertama, aidadur ruhiyah, persiapan keimanan yang mantap, keimanan yang kuat, keimanan yang tangguh. Karena dengan dasar imanan wahtisaban, ibadah Ramadan dapat kita jalankan dengan baik. Karena dengan imanan wahtisaban, dengan iman ketulusan ikhlas lillahi ta'ala, sholat tarawih pun kita jalankan dengan baik. Karena dengan imanan wahtisaban, dengan iman keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala seyakin-yakinnya, qiraatul Quran kita jalankan dengan baik, sedekah kita jalankan dengan baik, amalan-amalan lainnya kita jalankan dengan baik, karena dasarnya ada imanan wa ihtisaban. Iman itu adalah dibenarkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Harus sinkron. Kalau salah satu tidak sinkron, namanya kita munafik. Kalau ada ngaku Islam dan Islam saja, lalu ketika datang kewajiban kepadanya untuk menjalankan ibadah Ramadan lalu tidak berpuasa siangnya, maka termasuk orang yang munafik. Hanya yakin kepada Allah tapi tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang beriman, insya Allah apapun kondisinya, ia tetap tunduk dan patuh untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala.
maka pantas jelas ayatnya. Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, Allah menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Tidak menggunakan ya ayyuhal nas, hai manusia. Ya ayyuhal aslamu, hai orang-orang Islam, tidak. Tapi menggunakan kata-kata amanu, hai orang yang beriman. Karena orang beriman itulah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sebuah konsekuensi dari iman dan keyakinan kita dengan syahadat kita, maka kita mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya. Umat Islam banyak, tapi ketika kita melihat sesuatu rangkaian ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya orang-orang yang beriman yang mampu untuk melakukannya. Survei membuktikan siam Ramadan, mungkin hari pertama banyak sekali yang berpuasa, hari kedua, ketiga, 4 dan seterusnya sudah mulai kita rasakan tidak lagi seperti bulan suci Ramadan. Di pagi hari sudah banyak di pinggir jalan yang menikmati kopinya dengan rokoknya. Lalu beranjak agak siang, warung-warung sudah berani buka. Kaki-kaki bergelantungkan, duduk di rumah-rumah makan. Kalau ditanya pasti muslim, kalau ditanya pasti pengen masuk surga. Tapi ketika ada perintah Allah Subhanahu wa taala, rasanya berat untuk melaksanakannya. Saat ini saja diwajibkan sholat isya secara berjamaah. Masyarakat di lingkungan sini luar biasa mayoritas, tapi yang mendatangi masjid untuk sholat berjamaah bisa kita lihat ke belakang, safnya masih banyak yang kosong. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Maka tentunya dengan keimanan, keyakinan yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, mampu tunduk atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin melihat orang yang beriman yang hakiki di waktu subuh, bagaimana orang-orang yang beriman bersolat berjamaah solat subuh, tapi kalau sekedar hanya Islam, lihat waktu solat Idul Fitri. Orang yang nggak pernah ke masjid pasti datang ke masjid. Orang yang nggak pernah datang ke musola datang ke musola. Orang yang nggak pernah datang ke lapangan untuk solat Idul Fitri. Bahkan bercucuran air mata, sedih, berlinang air mata, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebelumnya dia enggan untuk sholat jamaah, tidak mau melaksanakan sholat 5 waktu. Bahkan siam Ramadan hanya awal dan akhir. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka berbahagialah kita, berbahagialah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gus Baha mengatakan, kalau kata Gus Baha, bersyukurlah kita mampu mau bersujud kepada Allah, karena tidak mudah untuk sujud kepada Allah sehari semalam 5 waktu. Maka kita bersyukurlah mau membaca Al-Quran, bersyukurlah kita mau berbuat baik. Itu semua adalah hidayah yang Allah berikan kepada kita. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Maka persiapan iman perlu dipersiapkan
Tapi mempersiapkan iman dan menguatkan iman itu tidak spontan, harus dari sebelum-sebelumnya kita pelajari bagaimana tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana untuk memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita banyak mengkaji dan mengaji, banyak hadir di majlis ta'lim, banyak mendengar fatwa-fatwa, nasihat-nasihat para alim, para guru, sehingga memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, aidadu fikriyah, persiapan ilmu yang cukup. Kalau iman kita kuat lalu ilmu kurang, juga akan sia-sia ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mardudatun la tuqbalu, ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan Ramadan ini Ramadan yang baik, Ramadan yang berkualitas. Maka bagaimana kita mengikuti tata cara tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikotori daripada ibadah Ramadan ini. Kam min siyamihi, berapa banyak orang yang berpuasa laisa lahul jaza, tidak mendapatkan pahala ilal juwal atas, kecuali hanya lapar dan haus. Amat sangat merugi kalau kualitas ibadah kita hanya diukur dengan suatu, diibaratkan tidak makan dan tidak minum, hanya mendapatkan lapar dan haus saja, sedangkan pahala tidak kita diterima. Kenapa? Karena ibadahnya tidak mengikuti daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar. Di situ malaikat Jibril berdoa. Kata Jibril, "Hai Muhammad, saya akan berdoa, maka aminkanlah." Kalau malaikat Jibril sudah berdoa, yang mengaminkan Rasul udah pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada anak tangga pertama Rasul menaiki mengucapkan amin karena Jibril mengatakan, Jibril berdoa, "Ya Allah, jangan engkau terima puasanya umat Nabi Muhammad ketika akhir bulan Ramadan belum mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala." Padahal Ramadan ini adalah bulan ampunan. Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa siang hari ikhlas lillahi taala, dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Jibril berdoa jangan diampuni umat Nabi Muhammad SAW, atau belum mendapat ampunan sampai selesai bulan Ramadan. Dalam riwayat lain dikatakan, idza dakhala alaihi Ramadan wa tamma Ramadan, apabila masuk bulan suci Ramadan dan sampai selesainya bulan suci Ramadan, qabla ayaghfirallahu, belum diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tadi ibadahnya tidak memakai ilmu, Ramadannya hanya ikut-ikutan dan tidak tulus karena Allah. Bisa saja hanya karena mertua, karena orang tua, karena istri, dan karena anak. Di rumah malu, masih tinggal bersama mertua, puasa, ikut sahur. Tapi kadang hanya sahur saja. Rangkaian-rangkaian ibadah, tuntunan untuk bagaimana puasa itu lebih afdal, lebih baik dan diterima oleh Allah, tidak diikuti. Kadang kita ini ngerti dan tahu yang membatalkan puasa, tidak makan dan tidak minum, tidak berhubungan dengan istri kita yang halal,
Tapi kadang kita kurang kontrol dari sesuatu yang membatalkan pahala puasa. Lisan kita tidak jaga, mata kita tidak jaga, hati kita tidak kita jaga, pikiran kita tidak jaga, tangan kaki pun sama. Ketika Ramadan puasa tetap korupsi, lisan tetap menzolimi orang, tetap menyakiti hati orang, tetap mengambil hak orang. Maka itu perlu direnungkan bagi kita semua. Jangan sampai ketika kita kondisi ibadah kepada Allah lalu kita rusak dengan sesuatu yang utama dalam menjalankan ibadah kita. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Lalu doa yang kedua yang diaminkan Rasul dari Jibril. Apa kata Jibril? Jangan engkau masukkan surga atau celaka bagi seorang anak kedua ayah dan ibunya yang memiliki anak tapi anaknya belum sempat berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka orang tersebut disebut oleh Jibril dalam doanya termasuk orang yang celaka. Makanya kita masih punya orang tua, alhamdulillah bersyukur. Masih bisa kita baktikan diri kita. Masih kita berbuat baik untuk kedua orang tua kita. Ubudullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan kau menyekutukan, dan berbuatlah kepada kedua orang tua dengan berbuat baik. Berangkaian antara ubudullah dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Siapapun kita, sealim-alimnya kita, kalau durhaka kepada orang tua, tidak ada berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kadang merasa pintar dengan ilmu pengetahuan, dengan merasa dia punya titel yang tinggi, lalu tidak pandai menghargai orang tuanya, durhaka kepada orang tuanya, bahkan gengsi kepada orang tuanya, bahkan tidak mengakui orang tuanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Orang-orang tersebut walaupun dia puasa Ramadan maka celaka kata Jibril, karena dia belum mampu bisa masuk surga karena orang tuanya ia belum bisa berbuat baik. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Lalu bagaimana kalau orang tua kita sudah meninggal? Apakah masih bisa? Ada sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, kedua orang tua saya sudah meninggal dunia, apakah saya masih bisa berbuat untuk mereka berdua? Apa jawab Rasul? Bisa. Sambunglah tali silaturahim, kekerabatan daripada kedua orang tua kita. Jangan diputus tali silaturahim. Makanya tradisi di lingkungan itu biasa orang tua suka mengajak anak-anaknya ketika Idul Fitri, ketika silaturahim, agar anak-anaknya tahu mana saudaranya, mana omnya, mana tantenya, mana bibinya. Itu sudah diajarkan oleh orang-orang tua kita untuk meneruskan silaturahim ketika nanti orang tua kita sudah meninggal. Ini kadang-kadang silaturahim sudah terkikis, sudah hilang dengan kondisi zaman. Anak sudah tidak lagi mau diajak bersilaturahim, dengan perkataan gengsi, dengan perkataan malu mengikuti orang tua. Padahal ini ajaran yang perlu dilestarikan. Maka jangan kita putus sesuatu yang pernah dilakukan oleh orang tua. Orang tua seorang pengajar, maka anaknya menjadi pengajar, lalu ilmunya akan sampai kepada kedua orang tuanya. Sesuatu kebaikan-kebaikan yang diturunkan kepada anak-anaknya, lalu anak-anaknya menirukan kebaikan daripada orang tuanya, maka kebaikan itu pun sampai kepada kedua orang tuanya walaupun sudah meninggal dunia.
lalu bersodakoh, wa tasaddaq lahuma, bersodakoh kepada Allah Subhanahu wa taala, diniatkan pahalanya untuk kedua orang tua kita. Sumbang masjid, sumbang pesantren, anak yatim bantu, niatkan untuk kedua orang tua kita, maka pahalanya sampai untuk mereka. Kita diwariskan oleh Allah, oleh orang tua kita, harta benda, dan orang tua kita bersusah payah menyekolahkan kita sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, lalu berguna sehingga kita menghasilkan keduniaan, lalu kita lupa begitu saja kepada kedua orang tua. Kadang-kadang naudzubillah summa naudzubillah, diwariskan harta oleh kedua orang tua, harta itu dihabiskan, diributkan kepada keluarga yang lain tanpa memberikan infak sedekah untuk kedua orang tuanya, malah hanya berantem ribut setiap hari gara-gara harta warisan. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka belum selesai, jangan merasa putus asa. Kalau kita sudah tidak lagi punya orang tua, mereka sudah meninggal dunia, maka masih bisa untuk berbuat baik untuk mereka. Doa yang ketiga dari Jibril yang dikatakan celaka, yang diaminkan oleh Rasul ketika Nabi Muhammad SAW disebut namanya, maka tidak mau menjawabnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa Allahumma sholli alaihi. Maka dalam hadis lain dikatakan, orang yang paling pelit, orang yang paling bakhil, ketika namaku disebut kata Rasul, ia tidak mau menjawabnya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Maka persiapan ilmu itu penting. Ramadan ini tidak setiap bulan kita jumpai, hanya 1 bulan dalam setahun. Maka raihlah keutamaan-keutamaan qiraatul Quran, bersedekah, berbagi, lalu yang diajarkan Rasul, berbuka di awal waktu dan sahur diakhirkan. Ketiga waktu sahur, wal mustaghfirina bil ashar, banyak-banyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di situ doa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu sahur. Tapi kadang kita disibukkan dengan acara televisi, tuker channel, tuker gelombang, padahal di situ waktu-waktu yang mustajabah, yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Banyakin doa, banyak istighfar, karena kita selama 11 bulan pasti punya salah, pasti punya dosa, banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita laundry diri kita dengan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, i'dadu jasmaniyah, persiapan fisik. Harus jiwa kita ini, rohani jasmani ini harus bisa mendukung untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia alim, walaupun dia kuat imannya, tapi kalau fisiknya tidak mendukung, maka tidak ada kewajiban untuk ibadah kepada Allah, terutama siam Ramadan. Yang tahu kesehatan akan diri kita ya kita. Bagaimana minuman dan makanan yang kita tahu, yang kita bisa konsumsi, kita lah yang tahu. Jangan sampai mentang-mentang habis puasa lalu apa saja kita makan dan minum, padahal di situ ada warning, peringatan yang tidak boleh dilanggar sebagai syariat bagi diri kita. Maka jagalah fisik kita, itu adalah penentu. Kalau kita terpaksa sakit lalu tidak berpuasa, nanti kita wajib mengkodoknya, membayarnya setelah Ramadan. Kalau kita puasa bareng-bareng atau berjamaah, enak dengan berkeluarga, dengan keluarga, dengan tetangga, dengan semua jamaah. Tapi kalau kita mengkodok sendiri, pasti ada rasa berat. Maka oleh karena itu, jagalah fisik kita,
dengan ketentuan-ketentuan yang ada agar kita bisa melaksanakan siam Ramadan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh kekhusyuan dan kenikmatan. Yang terakhir, i'dadu maliyah, persiapan harta. Kalau kita punya rezeki di bulan Ramadan, maka kesempatan untuk kita berbagi di bulan suci Ramadan, berbuka, sahur, atau infak sedekah lainnya, karena memang di bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya sesuai kemampuan kita berikan. Ketika kita memberikan minuman, katakan hanya air putih kepada orang yang berbuka puasa, maka kita akan mendapatkan pahala dari orang yang kita berikan buka puasa tanpa mengurangi sedikitpun pahala orang yang berpuasa. Kalau kita mengundang 100 orang di rumah kita, 50 orang kita berikan takjil, maka kita akan mendapatkan dari 50 orang tersebut pahala-pahalanya. Maka luar biasa Allah janjikan kepada kita. Oleh karena itu, kalau kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan ditahan-tahan. Berikanlah sedekah, infak, dan juga zakat, baik zakat mal, zakat profesi, zakat fitrah untuk mensucikan jiwa kita. Masyarul hadirin rahimakumullah, marilah kita songsong Ramadan yang indah ini dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan. Kita ajak diri kita, keluarga kita, anak dan keturunan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jangan sampai Ramadan meninggalkan kita, kita termasuk orang yang celaka dan merugi, belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Adanallahu wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.